Hai, ketemu lagi dengan saya dan kita akan bahas satu tema untuk hari ini, yaitu tentang salah satu prinsip komunikasi. Banyak orang yang salah beranggapan terkait dengan tujuan dari komunikasi itu sendiri. Maka hari ini kita akan membahas satu prinsip yang mudah-mudahan bisa menambah sebuah wawasan atau memperkaya persepsi kita tentang komunikasi. Prinsipnya adalah bahwa komunikasi bukan untuk mengubah orang, tapi untuk mengubah respon. Nah, saya akan coba ceritakan sebuah cerita yang mudah-mudahan ini bisa menggambarkan maksud dari prinsip itu. Jadi suatu ketika ada seorang pria. Pria ini begitu capeknya bekerja dan dia ingin pulang ke rumahnya menggunakan media atau jalur kereta. Dari satu stasiun dia naik dan dia mencoba memang mencari tempat duduk yang paling ujung, yaitu yang dekat jendela, agar dia bisa bersender dan beristirahat. Karena dia begitu lelah, begitu capek. Tapi kemudian pada saat dia sudah naik dan dia beristirahat, di stasiun berikutnya masuklah seorang bapak-bapak dengan dua orang anak yang masih kecil-kecil. Di mana si bapak ini duduk di samping si pemuda itu. Dan anak-anaknya duduk di sebelahnya si bapak ini. Dan apa yang terjadi? Sepanjang perjalanan ini, anak-anaknya itu boleh dikatakan bercanda, ribut, mengeluarkan suara yang keras. Sampai akhirnya kemudian si pemuda ini sedikit terganggu. Awalnya dia kaget dan dia melihat, anak ini kok gangguin aja. Dia hanya bergumam. Tapi dia kemudian melanjutkan tidurnya dan memutuskan untuk melupakan masalah itu. Tapi apa yang terjadi kemudian, anaknya bukan hanya sekedar bercanda, mereka berlari-larian di depan si pemuda itu dan sempat menginjak kaki si pemuda itu. Dan akhirnya pemuda itu bangun lagi, dia terkaget lagi, dan ekspresinya menunjukkan wajah ketidaksukaan gitu. Dan dia mulai melihat ke sekelilingnya dan dia melihat ke arah bapaknya. Dia mulai sedikit marah dengan si bapak, kenapa kok anak ini tidak dinasihati? Kenapa tidak disuruh diam? Tidak disuruh diam, tapi hanya duduk saja, bahkan bapak itu hanya tersenyum saja. Tapi dia mencoba untuk mengurungkan niatnya, dan dia mencoba untuk kembali tertidur lagi, karena saking lelahnya, saking capeknya. Tapi apa yang terjadi pada saat dia tertidur, yang ketiga kalinya justru lebih parah. Si anak itu bermain-main dengan air yang ada di botolnya, dan air itu tumpah ke celananya si pemuda. Dan karena dia terbangun dengan kaget, kali itu dia sepertinya sudah tidak bisa menahan emosinya. Dan akhirnya kemudian dia sampaikan ke bapaknya, dengan nada yang keras, dengan suara yang lantang, dia mengatakan, "Pak! Itu anak bapak. Kenapa bapak biarkan anak bapak bermain seperti itu?" Dengan nada emosi, wajah yang memerah, dan dia mencoba untuk memberitahu kepada bapaknya bahwa dia terganggu. "Ini kan tempat umum, Pak. Ini bukan tempat untuk bermain anak-anak. Bapak harusnya kasih tahu anak bapak." Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Begitu si pemuda mengkomunikasikan apa yang menjadi kendalanya kepada pria ini, dan bapak ini kemudian menjawab dengan jawaban seperti ini. "Nak, sebelumnya Bapak minta maaf apabila anak-anak Bapak mengganggu Mas. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa 3 hari yang lalu ibunya anak-anak ini baru saja meninggal dunia. Dan kami semua masih dalam kondisi berduka di mana anak-anak setiap hari menangis, Pak. Anak-anak sedih. Anak-anak pengen banget sebenarnya ketemu dengan ibunya. Saya nggak tega, Pak, ngelihat kesedihan mereka di waktu kecil ini. Dan satu-satunya yang saya tahu untuk membuat mereka tertawa lagi adalah naik kereta. Karena naik kereta adalah salah satu yang mereka impi-impikan, mereka senangi. Dulu mereka sempat ingin, ayo dong Pak, naik kereta, naik kereta. Dan mereka begitu happy banget. Maka begitu saya melihat mereka saat ini happy, rasanya nggak tega, Pak, untuk saya kemudian meminta mereka diam. Mereka begitu menikmati dan ini adalah kesempatan bagi mereka untuk sedikit menikmati kehidupan lagi, Pak. Setelah duka mereka yang selama ini. Kira-kira kalau Anda jadi pemuda itu, respon Anda akan berubah atau tidak? Kalau saya akan berubah menjadi empati. Saya akan berubah menjadi nggak enak. Yang tadinya saya merasa marah-marah, lalu kemudian berharap bahwa bapak itu menyampaikan kepada anaknya, akhirnya sudut pandang saya berubah. Di situ muncul sebuah rasa kasihan. Bagaimana kalau itu terjadi kepada saya? Bagaimana rasanya menjadi mereka? Dan akhirnya kemudian si pemuda itu justru malah minta maaf, dan akhirnya sekarang dia bisa melanjutkan tidur, walaupun anak itu masih terus berisik, masih terus kemudian tertawa keras dan lain sebagainya. Pemuda itu tidak lagi terganggu. Dia bisa menikmati tidurnya, bahkan lebih tenang, lebih damai. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Bahwa seringkali
Seseorang menyampaikan sebuah komunikasi, tujuannya bukan untuk mengubah orang lain. Kondisinya tetap sama, tapi tujuannya adalah mengubah respon. Komunikasi yang baik dengan verbal yang baik, vokal yang baik, dan visual yang baik akan mampu memberikan dampak yang terbaik bagi pesan itu sendiri. Dan mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tentang prinsip dari komunikasi, salah satunya adalah komunikasi bukan untuk mengubah orang, tapi untuk mengubah respon. Mudah-mudahan kita semua bisa berkomunikasi lebih efektif lagi. Dan video ini adalah pesan kebaikan untuk diri saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum.